Dulu sebelum saya menjadi juru pelihara di sini atau yang mengambil alih posisi untuk memelihara tempat ini, memang pernah ada orang yang berhasil di sini mendapatkan bokor emas dan juga bat-batangan. Dan kalau dirupiahkan untuk zaman sekarang mungkin itu tidak ternilai mungkin. Kali ini kami sudah doa ya sama seorang narasumber dan kami akan beritahu sedikit lokasi makam tersebut. Makam tersebut berada di pinggir sungai ya, benar-benar ini di pinggir sungai dan berbahaya sekali. Dan ini penemukan makamnya seperti ini. Kalau katanya ini makam salah satu waliullah dari Cirebon, keturunan dari Cirebon, dan orang katanya juga makam ini bisa mendatangkan kekayaan yang sangat luar biasa. Banyak orang yang berdatangan ke sini untuk meminta kekayaan dan banyak sekali yang berhasil dan banyak sekali juga yang gagal membuat tempat ini. Nah, untuk itu kami akan ngobrol langsung bersama sang narasumber. Ikuti terus di Salja Channel. Beliau bertajah ke sini, berziarah ke sini, mungkin keberkahannya dapat dari sini, usahanya lancar. Wah, di sini ada tempat semacam yang disebut dengan persugihan. Kejadian itu sebenarnya ketika yang masih memegang ini tuh masih orang-orang terdahulu ya. Ada orang yang memaksa datang ke sini mencari pesugihan dengan dalih persyaratan beliau sendiri, dia sendiri yang saya berani untuk potong kambing di sini gitu. Wabarakatuh, Sampurasun, bertemu lagi bersama saya di Salja Channel. Dalam video kali ini kami akan melanjutkan ngobrol-ngobrol bersama sang narasumber, dan di video sebelumnya kami sudah ngobrol-ngobrol sama seorang narasumber, dan di video kali ini kami akan meneruskan ngobrol bersama narasumber tersebut. Untuk itu jangan kemana-mana, stay terus di Salja Channel. Teman-teman, mungkin tadi teman-teman bisa lihat ya perjalanan kita dari awal perkampungan menurun, dan kita skip karena ini benar-benar lokasinya itu jauh dari pemukiman, dan ini di sebelah kanan kami juga pas berbatasan langsung dengan sungai yang amat dalam. Dan menurut keterangan dari Teteh, ini juga di bawahnya ini ternyata ada gua ya, mungkin gua yang terkikis sama air sungai. Jadi memang bahaya banget. Nah, mungkin sebelum masuk ke inti cerita, mungkin teman-teman bisa simak dari awal kita datang ke sini. Jadi nggak sembarangan ya Teh ya. Jadi kita tuh harus tata krama terlebih dahulu, karena di setiap daerah itu ada apa yang namanya Teh? Aturan. Aturan. Ada seperti peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, Kita harus taat pada aturan tempat tersebut gitu, ya, tidak tempat bisa tersebut. membawa aturan kita sendiri. Nah Teh, ini kan yang tadi Teteh bilang di waktu di jalan, ini kan tempat ini dulunya seperti keraton dan istana, dan kita bisa lihat tadi bukti-buktinya ada pagar besi dan bekas-bekas bangunan. Ini memang dulunya seperti apa, mungkin bisa Teteh gambarkan, semegah apa gitu, dan yang membangunnya siapa, dan yang datang ke sini siapa aja gitu. Sebenarnya dulu itu hanya seperti makam kecil aja gitu, seperti hal yang sekarang. Tiba-tiba ada satu penziarah yang datang dan mungkin beliau mendapatkan keberkahannya dari sini dengan cara bertajah ke sini, berziarah ke sini. Terus beliau membangun tempat ini sampai permanen, pagari besi, ada gerbang. Nah, setelah lama gitu beliau nggak meninggal, dan tempatnya mungkin karena di sini lokasinya dekat sekali dengan air, jadi apa sih itu, bangunannya itu roboh sendiri gitu, roboh sendiri. Kebetulan yang membangunnya juga sudah meninggal, jadi bangunan itu sendiri ya roboh beserta pas itunya yang membangunnya itu juga meninggal gitu. Jadi pas sekarang kembali tempatnya menjadi seperti ini ya tidak ada lagi yang membangun gitu, kita hanya merawat seadanya gitu, sebisa kita, mampu kita untuk memelihara tempat ini seperti apa gitu.
Emang dulu itu yang berhasil kaya kaya raya dari sini itu sekaya apa sih kalau bisa digambarkan gitu? Apakah hartanya berlimpah di mana-mana sampai dan yang saya dengar juga dulu bangunan ini kalau dinilaikan zaman dulu hampir 300 juta. 300 juta kalau zaman sekarang mungkin hampir 900 juta ya, mungkin sampai atau 1 miliar gitu ya. Soalnya kan kalau nilai uang dulu sampai sekarang kan beda. Nah itu kalau bisa digambarkan teh, orangnya itu sekaya gimana sih gitu? Kalau apa maksudnya tuh, disamakan dengan zaman sekarang gitu, kekayaan beliau dulu gitu. Ya kaya karena beliau salah satu pemilik pabrik yang ada di Bandung. Awal mula kesuksesan beliau tuh, beliau mempunyai semacam hutang piutang miliaran dan terhapus sendiri. Oh, jadi setelah dari sini Setelah dari sini beliau bertajah ke sini, berziarah ke sini, mungkin keberkahannya dapat dari sini, usahanya lancar. Terus dengan cara bersyukurnya beliau, mungkin dengan membangun tempat di sini lebih baik, permanen, bagus. Dan ya bisa dikatakan pada zaman itu belum ada lah bangunan seperti itu di sini. Makanya setelah bangunannya roboh ya sisa-sisanya itu sendiri masih ada gitu, sisa-sisa tempat bangunan yang dulunya itu gitu. Oh berarti bangunan ini dulunya bagus mewah ya? Bagus. Di sini bagus, sangat bagus. Nah, di sini bagus, tergerus air, pindahlah ke sebelah barat, bangun lagi di sana. Cuman pas ngebangun di sana lagi, hancur lagi bangunannya karena memang posisinya kan di dekat sungai gitu. Jadi mungkin ada, kalau di sini bilangnya itu bangunannya tuh di atas kadal meteng. Jadi ya tanah tuh gerak terus gitu. Nah ini berarti posisi makam ini tadinya di mana di sana? Di sini. Ini tuh sebenarnya posisinya luar. Di sebelah sana itu ada semacam apa tuh, benteng luar. Jadi lebih mengarah ke sana. Jadi ini tuh halaman, sekarang dijadikan lagi tempatnya gitu. Oh, tadinya di sini halaman. Iya, halaman. Di sini halaman. Jalan masih tetap sama. Ini halaman, sebelah sana lagi bangunannya gitu. Dan memang yang saya lihat ya teman-teman itu di sana ada bekas-bekas apa itu namanya? Pagar ya? Pagar besi. Iya. Pagar besi, di sana juga ada yang tembok gitu. Dan genteng pun juga itu masih ada di atas. Ada, itu bekas yang bangunan dari sana. Oh tadinya di sana? Iya. Jadi ini dipindahin lagi ke sini, dari sini dipindahin ke sana, dibangun di sana, udah hancur yang di sana, dipindahin lagi ke sini. Oh berarti tadinya emang awalnya di sini, iya. Terus pindah ke sana. Iya. Itu yang dipindahkan apanya? Teh jasad atau apa? Setahu saya waktu itu kan saya masih kecil, memang ada yang dipindahkan semacam jasad itu. Ya mungkin itu hanya sebatas simbol aja ya. Oh berarti yang ada di sini ini berarti jasadnya atau petilasan? Petilasan, tapi mungkin kalau semacam jasad itu hanya sebatas simbol aja mungkin. Semacam jangan sampai dianggap tidak ada, mungkin itu hanya sebuah opini untuk meyakinkan gitu, mungkin seperti itu, meskipun petilasan. Berarti dari awalnya di sini pindahkan di sana dan kembalilah pada awal mulanya lagi. Iya. Dan memang tidak mau dipindahkan mungkin seperti itu. Iya. Nah teh kalau tadi kata teteh kan yang berhasil membangun tempat ini yang begitu mewahnya, kan sekarang udah meninggal katanya ya teh. Iya. Itu berbarengan langsung dengan robohnya bangunan ini. Nah itu kan beliau sudah meninggal, apakah harta kekayaannya masih banyak sampai sekarang? Yang di sana, yang di keluarganya nggak ada. Oh. Habis semua. Jadi keluarganya kembali lagi ke awal. Ke nol gitu. Iya. Oh, berarti kaya rayanya itu ketika yang ritual ke sini masih hidup. Iya. Begitu beliau meninggal, hartanya juga ikut nggak ada. Iya. Dan tempat ini juga ikut tergerus juga. Iya. Tergerus, kisah asli yang sebenarnya berkembang menjadi rumor bahwa di sini ada tempat semacam yang disebut dengan
persugihan. Mm-mm. Semakin zaman ke sini semakin banyak yang menanyakan ke situ gitu alurnya. Mm-mm. Padahal sesungguhnya beliau datang ke sini berziarah, bertakziah, terus beliau pulang dari sini mendapatkan mungkin kemudahan dalam usahanya. Mm-mm. Beliau meninggal, nggak ada, dan di sini pun semua tertutup. Tidak ada lagi interaksi semacam menjurus ke hal yang awal gitu, yang pertama. Yang datang ke sini tuh yang benar-benar berbekal rumor itu sendiri gitu. Berbekal konon berarti, Iya, cenah gitu. cenah. Berbekal konon. Cuman mungkin teh yang kita anehkan, ketika beliau lagi miskin datang ke sini terus kaya raya, terus orang yang datang ke sini juga meninggal, itu hartanya ikut nggak ada dan tempat yang dibangunnya juga ikut roboh. Mungkin itu yang menjadi bola liar sampai saat ini, mungkin seperti itu. Itu kan mungkin di luar kendali kita ya. Iya. Itu entah mungkin momennya berbarengan dengan misalkan penerusnya nggak bisa ngurusin usaha, entah itu berhubungan dengan tempat ini, kita tidak tahu juga. Mungkin cuman rumor itu sampai sekarang tempat ini bisa memberikan sugih atau kekayaan. Teh. Nah terus yang kedua teh, saya juga dengar rumor di tempat ini bahwasanya dulu ada orang yang mau sugih datang ke tempat ini tapi tidak jadi karena harus menyembelih ibunya. Itu ceritanya bagaimana teh? Kejadian itu sebenarnya ketika yang masih memegang ini tuh masih orang-orang terdahulu ya. Katanya lagi karena kebetulan waktu saya juga masih kecil, tapi pernah dengar cerita katanya begini. Ada orang yang memaksa datang ke sini mencari pesugihan dengan dalih persyaratan beliau sendiri, dianya sendiri yang saya berani untuk potong kambing di sini gitu. Terus ada yang menjalankannya, terus ketika kejadian itu kambingnya hendak disembelih, tiba-tiba kambingnya itu sendiri berubah menjadi salah satu keluarga beliau gitu yang mau menyembelih. Nah otomatis kan yang mau menyembelih juga nggak jadi. Bisa kita artikan bahwa itu bentuk suatu penolakan, bahwa di sini tuh nggak boleh ada yang kayak gini-gini tuh, nggak bisa gitu. Silahkan kalau mau yang seperti itu, tapi jangan di sini. Mungkin gitu. Tapi itu bahkan itu memang cuma cerita gitu. Saya sendiri nggak bisa membenarkan karena itu hanya katanya lagi gitu. Dan mungkin terjadinya zaman dulu. Iya, gitu. zaman dulu, bukan di zaman-zamannya. Berarti orang tersebut yang menyimpulkan untuk menyembelih kambing sendiri. Iya. Bukan ajakan dari gaib atau apa berarti. Enggak. Dan tiba-tiba kambing tersebut berubah menjadi sosok siapa tadi, saudara atau keluarganya, nggak tahu ibunya. Sosok keluarganya. Iya. Oh, berarti di sini menunjukkan di sini tidak boleh dijadikan tempat pesugihan sesat, mungkin seperti itu. Kan kalau tempat pesugihan yang sesat kan katanya kita harus nyembelih ayam, terus makan cacing, nyembelih apa lagi, makan ikan ya. Padahal itu jelmaan dari anak atau saudaranya. Dan di sini kambing tersebut menunjukkan sosok, yaitu sosok dari keluarganya. Dan pada intinya di sini menolak hal-hal hitam, berarti seperti itu mungkin. Bisa mungkin kita simpulkan. Yang bisa menjadi bola liar tadi itu ada yang berhasil kaya raya di tempat ini mungkin awalnya. Sampai orang tersebut mengucap kepengen menyembelih kambing di sini. Atau memang kambingnya sudah dibawa ke sini katanya teh? Yang awal yang sampai berhasil atau yang bawa kambing tadi? Dia bawa sendiri. Bawa ke sini. Bawa sendiri kambing ke sini. Dia sendiri yang belanja itunya gitu. Karena mungkin orang tersebut mendengarkan lagi rumor dari yang lain, mungkin. Karena waktu orang yang berhasil itu, yang sempat berhasil itu datang ke sini, memang, tapi dia tuh syukuran. Bahkan ya mengundang para sesepuh buat mengaji, buat ya itu, tapi mungkin disalahartikan bahwa ke sini tuh harus bawa kambing untuk syaratnya. Padahal yang terdahulu yang sampai berhasil itu bawa kambing, bawa makanan yang banyak, itu disedekahkan di sini, dibagi-bagikan di kampung ini. Manakiban, ya. Bukan disembelih sendiri berarti. Dan memang kalau disembelih sendiri ini dagingnya mau disimpan di sini atau kemanain gitu. Tapi kalau yang
dulu mah itu dibagikan, dimasak, dibagikan. Dibawa ke kampung, keluarga yang masak dibagikan, dan masyarakat pun nggak ada yang menolak sama sekali gitu. Karena memang nggak pernah berpikir se-ekstrim itu bahwa kalau kita makan ini bakal ini, enggak. Nah mungkin Teh saya pengen bertanya ke sisi hal yang lebih gaib lagi, yang lebih mistis lagi. Tidak dipungkiri Teh, banyak orang yang mempunyai mata batin atau misalkan indigo, bahwasanya di sini tuh emang benar-benar ada harta gaib yang mungkin tidak bisa sembarangan diambil. Nah, saya pengen dengar langsung dari Teteh sebagai penjaga makam tempat ini. Apakah benar Teh di sini tuh ada harta gaib yang begitu berlimpah dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja? Ada yang pernah mengatakan pun, dan ya saya sendiri punya pengalaman sendiri ya, sempat melihat, pernah menyaksikan sendiri gitu. Walaupun mungkin kalau melihat hal yang seperti itu kita tuh seperti antara sadar dan enggak gitu. Jadi nggak bisa gamblang serang lihat gini gitu. Ada. Bahkan ada yang bilang bahwa di sini tuh pusatnya. Kalau misalkan itu semacam di kehidupan kita tuh kayak banknya yang mengakses ke sana ke sini, si Anes itu dari sini diambilnya. Jadi pusatnya tuh di sini katanya. Bahkan warga di sini pun banyak yang melihat hal itu gitu. Nah, cuman mungkin harta yang gaib itu, yang banyak itu selamanya akan tetap menjadi harta yang gaib, yang enggak akan pernah bisa terambil. Gitu. Mungkin ini pusatnya. Pusat untuk kita mengajukan proposal. Iya, seperti itu. Pernah ada yang bilang seperti itu. Saya melihat sendiri yang keluar masuk ke sini tuh ada yang dari makom sana, ada yang dari makom sini. Jadi datangnya tuh ke sini gitu. Ngambilnya tuh dari sini katanya gitu. Aduh, saya sampai merinding. Nah gini Teh, ada salah seorang, makanya ini ramai sekali, ada salah seorang yang berhasil membawa kekayaan secara fisik harta gaib dari sini. Nah itu benar nggak? Dan itu kalau benar, apa aja yang beliau ambil sampai sekarang itu masih ada atau enggak? Kalau waktu zamannya yang dulu ini, yang dulu ya, yang kita yang bahas itu yang dulu, yang jelas-jelas tidak bersangkutan dengan yang sekarang yang dirumorkan itu. Ada lah berupa bokor emas sama balok emas, sama yang masih terlihat waktu saya masih kecil yang beliau tunjukkan itu pancasona. Salah satu benda kecil sebesar kancing dengan 5 warna. Pancasona ya? Iya. Pancasona itu bukannya ilmu? Itu bisa berbentuk barang. Tapi itu pun kalau dibawa ke hal yang positif bisa tetap ada, tapi kalau sudah menjalur ke hal yang negatif ya hilang dengan sendirinya. Itu kan yang saya tahu bokor emas itu untuk menarik kekayaan ya Teh? Ya mungkin. Bisa dibilang biangnya barang siapa katanya yang bisa mengambil bokor emas maka dia akan kaya raya 7 turunan. Yang saya tahu, mungkin kalau yang teman-teman yang lebih tahu mungkin bisa sharing di kolom komentar ya. Nah itu berarti emang real benar-benar ada orang yang berhasil mengambil pusaka kekayaan dari sini? Iya. Cuman kalau sekarang itu masih ada nggak orangnya atau misalkan barangnya gitu? Nggak ada. Semua jalan pintu di sini, harta di sini semua sudah tertutup. Tertutup dengan sendirinya karena sebab melihat kita jadi zaman ini sudah tidak ada yang dengan baik-baik cara memintanya. Pengen yang apa namanya? Instan dan dengan cara yang tidak baik. Pengen menguasai harta itu dengan cara yang apa namanya kalau serakah gitu ya? Iya, serakah. Berarti yang orang yang berhasil tadi udah meninggal berikut pusakanya ikut nggak ada gitu? Iya.
diambil lagi dan tidak akan pernah ada yang bisa mengambil lagi. Nah, itu kalau misalkan masih ada, itu adalah satu-satunya orang yang bisa mengakses harta di tempat ini. Cuman sayangnya orang tersebut udah meninggal. Masya Allah. Berarti mungkin dia ngambilnya dengan cara kesabaran, dengan cara ikhlas, gitu ya. Dan setelah mendapatkannya, ya dia menjalankannya dengan baik juga, gitu. Nah, mungkin Teh, ini sangat menarik sekali kalau kita gali lebih dalam. Mungkin teman-teman semua juga mungkin kurang puas. Nah, biar tidak ketinggalan update selanjutnya, tunggu di video selanjutnya. Mungkin di video sekarang kita akhiri dulu. Dan mungkin nanti di video selanjutnya untuk mengungkap lebih jelasnya, enaknya kan katanya tetenya ini punya anak indigo ya. Yang bisa diungkap melalui anaknya dengan komunikasi dengan makhluk-makhluk yang mungkin ada di sini. Salah satunya mungkin penunggunya ya Teh ya. Bukan sosok beliau. Kalau beliau kan ini merupakan bisa disebut wali Allah berarti ya. Wali Allah itu sulit sekali untuk kita tarik atau kita ajak. Paling kalaupun ada yang menyampaikannya itu melalui lagi. Yang melalui misalkan kodam-kodamnya gitu ya. Pendampingnya Teteh sendiri. Nah, terakhir Teh, barangkali Teh ada yang mau disampaikan terkait tempat ini. Terus misalkan nanti ada orang-orang mau datang ke sini, mungkin Teh ada yang mau disampaikan, tentunya dengan mungkin bisa membuat orang-orang terbuka. Ini loh bahwasanya tempat ini itu seperti ini. Mungkin bisa, silakan Teh. Ya, saya mau memberitahukan untuk semua yang mendengar atau mendengar cerita tentang rumor-rumor di tempat ini, ayolah kita lebih terbuka lagi. Jangan sampai pemikiran kita hanya tentang bagaimana caranya kita mendapatkan sesuatu hal yang instan dan dengan jalan yang tidak baik. Boleh datang ke sini dengan tujuan kita berpindah tempat beribadah. Semisal bertajia, berziarah, boleh kita semoga dengan berziarah itu sendiri kita mendapatkan keberkahannya gitu. Bukan dengan cara hal-hal atau rumor-rumor yang beredar bahwa di tempat ini tuh ada semacam persugihan, pencapaian kekayaan dengan cepat dengan syarat ini atau itunya gitu. Jadi saya mohon untuk siapapun atau yang menyaksikan video ini untuk kita lebih terbuka. Ayolah, kita jangan lagi mau tertipu dengan opini-opini masyarakat yang terus mengarahkan kita untuk mencari kekayaan secara instan dan menyalahgunakan modal kita untuk berpikir lebih positif lagi gitu. Terima kasih. Oke, teman-teman ya seperti itu. Jadi mohon maaf bagi teman-teman semua yang ingin melakukan kekayaan dengan instan itu tidak bisa di sini ya. Dan tadi bisa teman-teman dengarkan itu terjadi hanya zaman dulu ya, yang bahwasanya orang tersebut memintanya dengan ikhlas atau mungkin dengan cara-cara yang mungkin zaman sekarang tidak bisa dilakukan. Kebanyakan kalau zaman sekarang kan orang itu serakah, pengen cepat-cepat kaya dan melupakan hal positif lainnya yaitu berbagi. Nah, mungkin bisa teman-teman ambil baiknya dari tayangan video ini bahwasanya sebagai kita sebagai anak cucu harus melestarikan budaya-budaya leluhur, entah itu merawat makom-makom yang keramat yang mungkin kita bisa ambil keberkahannya saja Teh ya, seperti itu. Iya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.